Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang songgo sawit. Jadi songgo itu yang dimaksud adalah pelepah yang ada di bawah batang sawit. Berapa jumlahnya sesuai dengan umur tanaman sawit kita. Untuk lebih jelasnya akan saya bahas dalam video ini. Namun sebelum video ini berlanjut, silahkan bagi sahabat-sahabat sekalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Kemudian silahkan dibagikan informasi ini agar lebih bermanfaat lagi untuk para petani sawit sekalian. Sahabat sawit sekalian, perawatan songgo ini adalah merupakan kunci keberhasilan lain dari perawatan sawit kita. Jadi walaupun sawit kita sudah kita rawat dengan bersih, kita pupuk dengan maksimal misalnya, tapi kalau kita tidak memperhatikan songgonya, ini nanti dalam jangka panjang bisa mengurangi dari hasil sawit kita. Jadi bagaimana sebenarnya perawatan sawit yang benar? Jadi sahabat sekalian, kalau sawit itu baru mulai kita tanam, kemudian belum kita lakukan pemanenan, sebaiknya kita jangan dulu membuang pelepahnya. Jadi ketika kita menerbas kebun kita, itu biarkan dulu pelepahnya berapapun jumlahnya gitu ya. Jadi kita biarkan, jangan kita ganggu pelepahnya agar pertumbuhannya bisa maksimal. Kemudian kalau sawit itu sudah mulai berbuah dan kita akan melakukan pemanenan, maka pengurangan pelepah ini kita lakukan 1 bulan sebelum kita melakukan pemanenan. Dan itu pelepah yang kita ambil memang betul-betul pelepah yang kering. Jadi contohnya seperti ini ya, memang pelepah yang memang betul-betul daunnya kering, pelepahnya kering yang sudah tidak berfungsi lagi. Namun kalau pelepah yang masih ada daunnya, itu kita upayakan untuk kita tinggalkan. Jadi kalau untuk sawit yang masih kisaran di bawah 4 tahun, itu kita usahakan songgonya adalah songgo 3. Jadi songgo 3 itu maksudnya 3 buah pelepah di bawah buah gitu ya. Jadi ada 3. Dan kalau kita hitung secara keseluruhan, maka sawit yang kisaran 4 tahun itu jumlah pelepahnya harus ada sekitar 56 buah. Ini harus kita perhatikan. Kenapa ini harus kita perhatikan seperti ini? Sahabat tani sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa tumbuhan sawit ini adalah tumbuhan yang membutuhkan unsur hara yang banyak, juga membutuhkan kadar air yang banyak. Jadi kalau kebutuhan makanannya ini tentu disuplai dari jumlah pelepah yang banyak dan dengan jumlah daun yang banyak. Ini nanti berlaku untuk proses fotosintesis. Jadi kalau daunnya sedikit, bagaimana nanti tumbuhan ini akan bertahan maksimal untuk hidupnya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi songgo ini harus tetap kita perhatikan agar nanti serapan dari pupuk yang kita tabur ini bisa maksimal. Itu ya sahabat ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kalau songgo 3 itu nantinya melakukan pemanenan itu sulit untuk mencuri buahnya, seperti itu ya misalnya. Kenapa bisa sulit? Yang menyebabkan sulit itu salah satunya adalah karena pelepahnya yang berdiri seperti itu. Pelepah yang berdiri itu sahabat sekalian itu disebabkan karena tanaman sawit kita kekurangan nitrogen ya. Jadi kalau sawit kita itu banyak mengandung unsur nitrogen ya, dari kandungan urea atau ZA, maka dia pelepahnya akan seperti ini. Ini terkulai semua ya. Jadi terkulai seperti ini memudahkan dalam pemanenan. Sekalipun songgonya 3, itu dodos masih mudah masuk. Jadi itu ya. Dan juga pengaruhnya tentu dari jarak tanamnya. Jadi jarak tanam kita usahakan untuk menggunakan jarak tanam penanaman yang ideal kelapa sawit, yaitu
di kisaran angka 9 meter kali 9 meter mata 5. Jadi sahabat seperti itu ya. Kemudian songgo ini kalau sudah di atas 4 tahun baru boleh kita lakukan songgo 2. Jadi kisaran antara 4 tahun sampai 7 tahun itu songgonya songgo 2. Baru kalau memang betul-betul susah untuk meninggalkan songgo, baru kita bikin songgo 1. Kenapa songgo ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh? Karena dari sinilah menopangnya keberlangsungan tumbuhan sawit kita. Kalau songgonya sedikit, lama-lama sawit kita nanti akan mengerucut, yang akibatnya juga dari berat janjang rata-rata atau BJR itu lama-lama akan mengecil. Nantinya juga jumlah buah yang muncul pun semakin sedikit. Karena perlu sahabat tani sekalian ketahui bahwa buah itu adalah hasil daripada proses fotosintesis. Jadi hasil pemasakan makanan yang tersisa itu disimpan ke dalam buah. Jadi kalau daunnya berkurang, bagaimana tumbuhan ini mau maksimal untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi sahabat sekalian, itu yang harus diperhatikan ya. Kalau sawit kita masih di bawah 4 tahun, usahakan pelepah itu sekitar 56 buah. Kalau kita sudah memperhatikan songgo dengan baik dan kemudian kita lakukan pemupukan dengan tepat pada waktu yang tepat, mudah-mudahan sawit kita ini akan menghasilkan buah yang banyak. Mudah-mudahan tutorial ringan ini bermanfaat untuk sahabat sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.